Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada dosen dari mata kuliah Teknologi Obat dan Kosmetik. Hari ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai farmakologi dari obat anti kolesterol. Boleh next. Berikut adalah anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Farel Hakim, yang kedua ada Kayla Shazia Falisha, dan yang ketiga ada Rafa Marsapsari, yaitu saya sendiri. Berikut adalah konten yang akan kita paparkan. Kita akan membahas dua obat dari anti kolesterol. Yang pertama obat kuno dan obat modernnya, dan kita akan membahas mengenai farmakologi dan interaksi obat dari keduanya. Oke, sebelum masuk ke dalam ke pembahasan obat-obat tersebut, sebelumnya kita harus mengetahui dulu mengenai kolesterol. Kolesterol adalah komponen lemak yang merupakan bahan bangun penting dalam tubuh, di mana kolesterol ini dibentuk di semua sel tubuh, terutama di hati, yaitu sebesar kurang lebih 1000 mg sehari. Sumber lain dari kolesterol adalah asupan melalui makanan sebesar kurang lebih dari 500 mg sehari. Kolesterol yang berlebihan diubah menjadi asam empedu dan akan dikeluarkan dari tubuh terutama dalam bentuk empedu, di mana kadar kolesterol ini tidak boleh melebihi standar yang sudah tertera di layar. Boleh di next. Di mana kalau kita melebihi standar tersebut akan menyebabkan beberapa gejala-gejala dari kolesterol. Yang pertama, sakit kepala, merasa pegal-pegal, sering merasa cepat lelah, sendi terasa sakit, kaki membengkak, dan merasa vertigo. Hal ini juga dapat disebabkan oleh konsumsi makanan yang berlemak, kurang olahraga, obesitas, kebiasaan merokok, faktor usia, dan mengonsumsi alkohol yang berlebih. Boleh di next. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai obat kuno, yaitu kolestiramin. Di mana kolestiramin ini adalah obat untuk menurunkan kadar kolesterol yang tinggi dalam darah. Obat ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi gatal, diare akibat penumpukan empedu di kulit ataupun usus. Senyawa aktif yang bekerja dalam obat ini adalah BAS atau bile acid sequestrant, di mana BAS ini adalah kelompok obat yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL atau low density lipoprotein. Boleh next. Di mana untuk mekanisme kerja dari obat ini adalah asam empedu adalah melalui asam empedu, di mana asam empedu ini adalah senyawa yang diproduksi oleh hati dan diperlukan untuk pencernaan dan penyerapan lemak dalam makanan. Untuk memproduksi asam empedu ini harus digunakan kolesterol untuk memproduksi asam empedu tersebut dari usus ke aliran darah. Kolesteramin ini bekerja dengan mengikat asam empedu di dalam usus, dan ketika kolesteramin ini bertemu dengan asam empedu di dalam usus, mereka akan membentuk kompleks yang tidak dapat diserap oleh tubuh. Kompleks ini kemudian akan dieliminasi dari tubuh melalui feses. Karena sejumlah besar asam empedu ini diikat oleh kolesteramin, hati terus menggunakan kolesterol untuk memproduksi lebih banyak asam empedu agar dapat mempertahankan fungsi pencernaan normal. Akibatnya kolesterol lama-kelamaan akan berkurang. Boleh di next. Berikut adalah farmakodinamik dari kolesteramin. Yang pertama ada interaksi dari asam empedu, di mana kolesteramin akan bekerja secara dengan cara mengikat asam empedu dengan bantuan zat aktif BAS tadi, di mana asam empedu ini akan diproduksi oleh hati dengan mengikat asam empedu. Kolesteramin membentuk kompleks yang tidak dapat diserap. Selanjutnya adalah penurunan kolesterol dengan tindakan kolesteramin ini asam empedu dan lemak dari usus sehingga menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Pada orang dewasa dikonsumsi sebanyak maksimal 36 gram dengan peningkatan bertahap. Dosis ini dapat menurunkan hingga 25% kolesterol dalam tubuh. Dan untuk anak usia 6-12 tahun dikonsumsi maksimal 8 gram dengan menurunkan dosis kolesterol hingga 12-18%. Boleh di next.
Berikut adalah farmakokinetik dari kolestiramin. Di sini yang pertama ada 4 tahap, ada absorpsi, metabolisme, distribusi, dan ekstraksi, di mana absorpsi ini kolestiramin tidak dapat diserap dengan baik melalui saluran pencernaan sehingga biofisabilitasnya juga sangat rendah. Kadar puncak kolestiramin dalam tubuh setelah dosis tunggal terjadi dalam waktu 1 hingga 4 jam setelah pemberian. Lalu akan uh, dilanjutkan oleh tahap metabolisme di mana kolestiramin ini tidak langsung mempengaruhi aktivitas enzim metabolik dalam tubuh manusia karena tidak mengalami metabolisme. Ini membedakan dari banyak obat lain yang mengalami transformasi kimia oleh enzim tertentu di dalam hati atau organ lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh proses distribusi di mana setelah diminum kolestiramin tetap tetap di dalam saluran pencernaan dan tidak akan didistribusikan secara signifikan ke dalam jaringan tubuh lainnya karena sifatnya tidak larut dalam air dan tidak diserap dengan baik oleh dinding usus. Selanjutnya, kolestiramin ini akan diekstraksikan secara penuh melalui feses ketika kolestiramin ini membentuk kompleks dengan asam empedu di usus. Boleh next. Oke, untuk bagian selanjutnya ada interaksi pada organ tubuh, di mana kolesteramin sendiri berinteraksi di dalam organ seperti usus, hati, dan juga saluran empedu dan kulit. Di dalam usus, kolesteramin itu sebagai pengikat asam empedu di usus. Obat ini mengikat asam empedu sehingga tidak bisa diserap oleh usus. Sedangkan di dalam hati harus menggunakan kolesterol dalam darah untuk membuat lebih banyak lagi asam empedu karena kolesteramin menyerap banyak asam empedu di dalam usus. Sedangkan untuk saluran empedu dan kulit, membantu mengatasi gatal akibat penyumbatan saluran empedu. Obat ini dapat meredakan gejala gatal dan diare yang disebabkan oleh penumpukan asam empedu di dalam kulit dan juga usus. Oleh sebab itu, saluran empedu itu bekerja secara sinergis bersama dengan obat uh, kolesteramin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai obat terkini dari obat anti kolesterol yaitu simvastatin. Oke, jadi simvastatin sendiri merupakan salah satu golongan dari statin di mana obat ini bekerja untuk menurunkan kolesterol dengan cara menghambat aktivitas enzim 3-hidroksi 3-metil glutaril koenzim A atau biasa disebut dengan HMG CoA reduktase yang akan menyebabkan penurunan terhadap kolesterol. Nah, statin sendiri merupakan inhibitor dari enzim yang tadi sudah dijelaskan yang dimana dia sering digunakan sebagai obat anti hiperlipidemia yang telah banyak digunakan untuk menurunkan kadar gliserida, kolesterol total, LDL, dan juga meningkatkan HDL. Simvastatin ini juga memiliki efek pleitrofik, di mana efek ini tuh selain dari dia menurunkan kolesterol, dia juga dapat menurunkan risiko jantung koroner, memperbaiki gula darah, dan juga mengurangi risiko terkena stroke. Nah, simvastatin sendiri ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan enzim melfonat yang nantinya akan berubah menjadi kolesterol. Di sini, simvastatin ini dia memiliki struktur yang mirip dengan HMG-CoA endogen sehingga dia dapat mengelabui enzim ini untuk berkaitan dengan zat aktif simvastatin sehingga asam melfonat ini tidak terbentuk dan tidak berubah menjadi kolesterol. Selanjutnya, untuk farmakodinamiknya, simvastatin ini bergantung pada bentuk aktifnya. Jadi yang pertama itu dia menginhibisi HMG-CoA reduktase dengan cara bersaing dengan substrat alami enzim tersebut, yang nantinya akan diikat ke situs aktif dari enzim. Dengan inhibisi ini, kolesterol itu tidak terbentuk. Selanjutnya, untuk penurunan kolesterol, simvastatin ini mengurangi produksi kolesterol endogen di dalam hati yang nantinya akan mengakibatkan penurunan kadar kolesterol total termasuk LDL dalam darah. Untuk jangka panjangnya, simvastatin ini dapat meningkatkan kadar kolesterol baik juga atau HDL. Selanjutnya untuk farmakokinetik ini dibagi menjadi 4. Ada pertama tuh absorpsi, di mana untuk absorpsi simvastatin sendiri itu dia memiliki tingkat bioavailabilitas yang sangat rendah yaitu kurang dari 5%, di mana dosis puncak simvastatin itu akan dicapai dalam waktu 4 jam setelah konsumsi dan nantinya akan turun
hingga 10% dari puncak dosis dalam 12 jam. Selanjutnya untuk metabolisme, simvastatin ini yang akan dikonsumsi nanti akan diproses metabolisme di dalam dinding usus, hati, plasma untuk menjadi sisi aktifnya. Di mana simvastatin ini dia bersifat lipofilik dan akan dimetabolisme di dalam hati dengan proses glukoronidasi dengan bantuan enzim CYP450 agar dapat berubah menjadi zat yang hidrofilik. Selanjutnya, subenzim ini akan berubah menjadi simvastatin berbentuk konjugat glukoronidanya. Selanjutnya untuk distribusi, simvastatin sendiri dia akan berikatan dengan protein sehingga akan dibantu distribusi oleh protein plasma. Untuk ekskresi, simvastatin dibantu dengan hati sebanyak 60% yang akan nantinya keluar bersama dengan feses. Kemudian 13% dari simvastatin sendiri akan dieliminasi melalui ginjal dan akan keluar melalui urin. Baik, selanjutnya terdapat interaksi pada organ tubuh di mana kita fokus ke simvastatin. Jadi yang pertama itu di dalam hati, simvastatin bekerja dengan mengurangi produksi kolesterol oleh hati, membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Simvastatin bekerja dengan menghambat enzim 3-hidroksi 3-metil glutarikoenzim A reduktase atau HMG CoA reduktase dalam hati. Enzim ini berperan dalam tahap awal pembentukan kolesterol dengan menghambat enzim ini. Produksi kolesterol oleh hati dapat berkurang. Selanjutnya di jantung, melalui pengurangan kadar kolesterol dalam darah, simvastatin dapat membantu mengurangi resiko penyakit jantung koroner dan masalah kardiovaskular lainnya. Kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan plak arteri yang dapat mengakibatkan penyumbatan arteri jantung. Next. Nah, selanjutnya ada interaksi di otot. Interaksi simvastatin dengan otot adalah terkait dengan efek samping seperti miopi dan juga rhabdomyolysis. Miopi adalah kondisi di mana otot mengalami kerusakan, sedangkan rhabdomyolysis adalah kondisi serius di mana otot rusak dan melepaskan protein otot ke dalam darah. Jadi, simvastatin di dalam otot ini bekerja secara antagonis. Untuk di dalam usus sendiri, meskipun tidak secara langsung berinteraksi dengan usus, pengurangan kadar kolesterol dalam darah yang disebabkan oleh simvastatin dapat mempengaruhi proses penyerapan kolesterol di usus. Nah, sebagai kesimpulan, salah satu obat kuno yang untuk mengobati kolesterol adalah kolesteramin, yang bekerja mengikat asam empedu di dalam usus dan dibuang melalui tinja, sehingga hati lebih banyak menggunakan kolesterol untuk menghasilkan asam empedu. Sedangkan untuk obat modern, saat ini untuk mengobati kolesterol adalah simvastatin, yang bekerja menghambat enzim sehingga sintetis kolesterol tidak terjadi. Kedua obat tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengurangi kadar kolesterol. Namun, terdapat perbedaan pada segi farmakokinetik dan juga farmakodinamiknya. Obat kolesterol tersebut memiliki interaksi dengan organ dalam tubuh baik menimbulkan efek yang sinergis dan juga efek yang antagonis atau efek samping yang bisa ditimbulkan. Next. Berikut referensi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.